Saya tadi ngomong Bismillahirrahmanirrahim. setengah jam ke temen ya. Sorry. Oh, ya. Saya mulai, Pak. Untuk waktunya, ya, presentasi ini 10 menit cukup. Boleh, Pak. Cukup nggak? Ini kayaknya kurang 10 Ya, menit. ini ya. Pokoknya jangan. Oke. Yuk, silakan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Alhamdulillah. sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti Baik. presentasi pada kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang Ibnu Sina, biografi, konsep jiwa, teori kognitif. Alasan saya mengapa mengambil materi ini karena Ibnu Sina merupakan seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam berkembangnya psikologi Islam. Saya berharap presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Dan jika ada pertanyaan atau diskusi, saya akan dengan senang hati menanggapi di sesi tanya jawab nanti. Ibnu Sina, eh, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama Mbak Asma Manina dengan Kak Sintia Sari. Masuk ke biografi, Ibnu Sina merupakan kunyah dan nama asli beliau merupakan Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir pada tahun 980 Masehi di Afsana, Uzbekistan dan meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamdan, Iran. Beliau menghafal Al-Quran, telah menyelesaikan hafalan pada usia 10 tahun. Dan ini merupakan kebiasaan para orang-orang terdahulu sebelum menjalankan perjalanan dalam menuntut ilmu. Beliau juga merupakan seorang pemikir, menguasai filsafat, seorang dokter, matematikawan, astronomi, dan seorang logikawan. Beliau menjadi dokter pada usia 16 tahun dan meninggalkan banyak buku, kurang lebih 145. Tiga diantaranya kitab Al-Sifa, The Book of Healing, Al-Qanun fi At-Tib, The Canon of Medicine, yang hingga kini menjadi rujukan para dokter, dan An-Najd, The Book of Salvation. Beliau merupakan pemikir sangat berpengaruh dalam eh, filsafat Islam, psikologi, dan kedokteran. Konsep jiwa akan dibahas oleh Kak Cynthia Sari. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ghazali. Sebelumnya, mohon maaf ya Pak, lagi azan. Didengerin dulu ya Pak. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, di sini sedang azan. Iya, nggak apa-apa. Sudah dengar Yang kok. didengerin ya Pak.
Baik, terima kasih Mas Ghazali. Selanjutnya itu teori-teori Ibnu Sina. Yang pertama, konsep jiwa. Ibnu Sina melihat jiwa sebagai substansi yang independen dari tubuh, tidak bergantung pada materi. Jiwa adalah esensi manusia yang bertanggung jawab atas berpikir, merasakan, dan bertindak. Ibnu Sina membagi jiwa menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, jiwa vegetatif, an-nafs an-nabatiyah. Yang kedua, jiwa hewani, an-nafs al-hayawaniyah. Yang ketiga, jiwa rasional, an-nafs an-atiyah, atikoh. Ibnu Sina berpendapat bahwa manusia dapat mencapai pengetahuan sejati dengan menghubungkan jiwa dengan akal aktif, yaitu sumber kecerdasan universal dan penyucian jiwa merupakan kunci untuk mencapai keseimbangan spir- spiritual dan akhlak yang baik. Mas Ghazali. Selanjutnya, teori kognisi dan persepsi. Manusia mendapatkan pengetahuan melalui kombinasi indera, akal, dan akal aktif. Ibnu Sina membagi indera menjadi dua jenis, eksternal dan internal. Eksternal his zahir, yaitu panca indera, penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap. Internal his batin, lima kemampuan kognitif dalam jiwa, yaitu al-musyatarak, mengelola data dari panca indera, al-khayal, menyimpan gambaran objek yang diterima oleh indera, al-warm, memahami makna non-material seperti bahaya atau niat seseorang. Terus ada al-hafizah, menyimpan informasi dan dari intuisi. Terus ada al-mufakirah, mengelola dan mengubah informasi menjadi konsep baru. Sedangkan akal, Ibnu Sina membaginya menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, akal potensi, kemampuan berpikir dasar sebelum memperoleh ilmu. Yang kedua, ada akal aktual, kemampuan memahami konsep dasar. Yang ketiga, ada akal praktis, kemampuan menerapkan konsep kehidupan. Yang keempat, akal perolehan, tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Yang kelima, akal aktif, sumber segala ilmu pengetahuan yang bisa dicapai melalui iluminasi intelektual. Dalam psikologi, Ibnu Sina melihat proses berpikir sebagai kombinasi antara pengalaman empiris dan kecerdasan bawaan. Selanjutnya, kesehatan mental dalam psikologi Ibnu Sina. Ibnu Sina melihat kesehatan mental sebagai keseimbangan antara jiwa, nafs, dan tubuh, James. Gangguan mental terjadi ketika keseimbangan ini terganggu oleh faktor fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Penyebab gangguan mental. Yang pertama, faktor fisik, pola makan pola makan buruk, penyakit kronis. Yang kedua, faktor psikologis, trauma, stres, dan tekanan emosional. Yang ketiga, faktor sosial, yaitu lingkungan yang tidak sehat. Yang keempat, faktor spiritual, eh, kehampaan batin dan kurangnya pemenuhan spiritual. Jenis gangguan mental. Yang pertama, waham atau delusi atau paranoid, keyakinan terhadap sesuatu yang tidak nyata. Yang kedua, melankolia, depresi berat, kehilangan hampaan dan putus asa. Yang ketiga ada epilepsi dan gangguan neurologis, kaitan antara otak dan gangguan mental. Yang keempat, obsesi dan fobia, ketakutan berlebihan terhadap sesuatu. Pengobatan kesehatan mental menurut Ibnu Sina, yaitu pertama, terapi musik. Musik membantu menenangkan pikiran. Yang kedua, terapi kognitif,
menggunakan logika dan pemikiran rasional untuk mengatasi delusi dan ketakutan. Yang ketiga, terapi perilaku, membiasakan tindakan positif untuk mengubah pola pikir negatif. Yang keempat, obat-obatan herbal, menyeimbangkan tubuh dan jiwa dengan bahan alami. Yang kelima, pendekatan holistik, menggabungkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Lalu ref- relevansi dengan psikologi modern, yaitu terapi musik digunakan dalam pengobatan stres dan kecemasan. Lalu terapi kognitif dan perilaku CBT mirip dengan metode Ibnu Sina dalam mengubah pola pikir negatif. Lalu ada juga hubungan tubuh dan pikiran. Kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh keseimbangan fisik dan emosi. Aplikasi pemikiran Ibnu Sina saat ini, yaitu pendidikan dan metode pembelajaran. Ibnu Sina menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan metode pembelajaran berbasis pengalaman, yang kini diterapkan dalam pendidikan berbasis praktik dan eksperimen. Lalu kedokteran dan pengobatan modern. Prinsip-prinsip medis Ibnu Sina masih menjadi dasar dalam banyak praktik kedokteran modern, terutama dalam farmasi dan diagnosis penyakit. Lalu pengolahan stres dan kesejahteraan. Konsep keseimbangan jiwa dan tubuh membantu dalam strategi manajemen stres modern, termasuk mindfulness dan self-care. Lalu filosofi dan etika dalam ilmu pengetahuan. Pemikirannya tentang hubungan antara akal dan jiwa berkontribusi pada perkembangan etika, MDis, dan filsafat ilmu. Lalu kesehatan masyarakat. Menurut Ibnu Sina, kebersihan dan pola hidup sehat masih menjadi prinsip utama dalam kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit. Selanjutnya, Mas Ghazali. Baik, tadi merupakan penyampaian dari kami. Sedikit ada problem. Ini sebenarnya bagian terakhir ini adalah bagian dari Mbak Asma. Cuman karena sedikit miskomunikasi, Kak Cynthia membacanya sampai akhir. Baik, sampai sini teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami membuka 3 pertanyaan. Jika tidak ada, kami kembalikan langsung ke Pak Hafiz. Kami tunggu. Lah, ditanyakan? Saya mau tanya. Oh, ini Mbak Dewi. Wah, silakan Mbak Dewi. Kan tadi dijelaskan bahwa ada pengobatan secara alami ya Mbak Cynthia tadi. Apakah salah dengar ya? Kemudian yang dimaksud dengan pengobatan secara holistik itu bagaimana kalau dari sisi psikologi atau jiwanya? Gitu aja Mas. Baik, kami tangguhkan dulu pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Mas Ghazali. Baik, silakan Kak Bella. Ya, tadi kan disebutkan sama Mbak Cynthia kalau salah satu konsep dari Ibnu Sina itu terapi musik bisa membantu eh, menenangkan jiwa ya, kalau nggak salah. Nah, itu saya mau tanya bagaimana, eh jadi bagaimana relevansinya gitu, konsep Ibnu Sina dengan terapi musik yang dapat menenangkan pikiran seperti itu, Mas. Baik, kami tangguhkan Kak Bella. Untuk pertanyaan terakhir ada yang ingin bertanya?
Baik, karena jika tidak ada yang bertanya lagi, kami cukupkan dua pertanyaan. Pertanyaan dari Mbak Dewi mengenai contoh dari pengobatan holistik. Kemudian pertanyaan dari Kabela, relevansi antara musik dengan pengobatan. Seperti itu ya, Kabela. Iya, betul, Mas. Baik. Dari teman-teman, Mbak Asma dan Kak Sintia mungkin ada yang ingin menjawab. Saya persilahkan. Mas Ghazali boleh menjawab. Baik, Pak. Kalau dari saya, dari Mbak Asma ya, Mbak Asma, Mbak Dewi, pengobatan holistik ini lebih ke bukan hanya mencakup tentang aspek fisik, tapi juga tentang emosional. Contohnya, like mindfulness. Jadi tidak semua obat yang berbentuk fisik atau herbal-herbal atau obat-obat itu hanya cukup sebagai obat, tapi ada seperti kognitif apa istilahnya terapi kognitif. Jadi holistik ini lebih ke mindfulness, terus lebih ke penyadaran sadar diri sih bahwa ini salah atau enggak. Seperti itu menurut saya Mbak Dewi. Terus dari untuk pertanyaan ke Bella, relevansi antara musik dengan pengobatan jiwa ya. Kalau secara pribadi saya sendiri kurang setuju karena musik sendiri bagi saya itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kita telaah lagi lebih dalam, kalau kita baca lagi lebih banyak jurnal tentang musik, ternyata ritme-ritme yang ada pada musik itu membangkitkan hormon-hormon yang ada pada eh, diri manusia. Mungkin itu yang membuat jiwa-jiwa dalam jiwa kita ini lebih lebih refleksi kalau mendengar mendengar musik. Tapi sepenuhnya saya kurang, kalau benar iya, tapi secara dibenarkan apa enggak, diperbolehkan apa enggak, saya pribadi saya tidak menyarankan untuk pengobatan melalui musik, terapi musik. Mungkin lebih baik seperti murotal mungkin ya, seperti itu. Mbak Mbak Asma atau Mbak Asma, Mbak Dewi atau Kak Bella mungkin ada feedbacknya atau ada mungkin ada yang salah atau mau di apa gimana? Cukup Mas, insya Allah bisa dipahami. Cukup ya. Kak Bella Tadi gimana? yang Ya, tadi dan yang pengobatan alami udah. Allah. Terima kasih. Ru'yah, ru'yah itu juga termasuk dari pengobatan alami juga ya Mas Ghazali ya. Ah iya, Rukiah. Rukiah. Kalau misalkan kita telah tentang ini sejarah tentang Imam Ghazali juga dia ada yang saya percaya nggak percaya sih tentang pengobatan tentang tulisan surah Yasin terus dimasukkan dalam air terus diminum itu ternyata masuk ke ranah rukiah, ranah pengobatan seperti apa saya kurang paham. Ternyata itu ada begitu. Seperti itu Mbak Asma. Iya, karena kalau saya tuh memang air tuh juga salah satu media untuk ru'yah sih. Air itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah juga kan. Dan pernah diajarkan juga oleh Rasulullah masalah ru'yah ini. Salah satu air adalah medianya. Ya betul. Tapi kan beriring zaman sebagian orang menyalahgunakan gitu, menyangkut pautkan tentang eh, karoma-karoma lain seperti daerah-daerah tertentu. Cuman saya bingung tuh kemarin tuh saya pernah lihat tuh orang yang lagi ini juga menjual garam ru'yah itu Mas. Itu Aha, juga saya bingung. Apakah sih Rasulullah pernah melakukan itu Mas ya garam itu dijadikan media ru'yah. Berarti kita kan yang media ru'yah itu air dan bidara itu kan. Nah, kalau garam tuh nggak tahu nggak pernah nemu. Cuman itu kayaknya banyak ya di medsos itu dijual garam ru'yah gitu. hmm, pernah 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 dengar di TikTok kan juga lagi ramai seperti dulu beberapa bulan yang lalu itu. Baik, karena dari Pak Afif mungkin lagi ada waktu kesibukan lain,
saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan dan teman-teman yang berpartisipasi. Saya kembalikan kepada Pak Afif. Terima kasih. Balik ke room ya. Diskusi ini cam aja ya. Gimana, Oke, Pak? yang mungkin ya on cam aja. Yang bisa on cam, ya mungkin males on cam ya. Cam lah. Terus ya enak. Oke. Ya ya. Oke. Ini. Ya, tadi yang presentasi siapa sih ya kelompoknya ini? Si Ghazali, Cynthia, kemudian Mbak, satu lagi Mbak, siapa? Mbak Asna, Pak. Asma. Ya, Mana yang lain nih? yang lain. Yang beberapa bisa on cam lah, ya. Nah, ini kayak jadi dengerin apa tuh radio gitu ya. Kadang tuh tidak on cam gitu. Off cam itu kayak ngomong sendiri. Ini nggak ya kan? Soalnya kan pas off cam, mic kan ditutup ya, ya kan? Ya, Mic itu tutup. Jadi kayak nggak tahu ini ngomong ngomong didengar apa enggak gitu. Ini kan tujuannya kuliah online itu kan, itu jam sekarang harapannya kita tetap bisa berinteraksi. betul, betul, Kalau di Pak. kelas kan bisa interaksi. Ini pemilihan tentang Ibnu Sina. Apa hal baru yang teman-teman dari kelompok atau hal intisari dari pemikiran Ibnu Sina ini? Apa kesimpulan? Bukan kesimpulan ya, tapi yang poin penting mungkin karena menurut Mas Ghazali, Gimana, Pak? apa yang hal baru yang didapat dari Al Ghazali Mas Ghazali ini dengan setelah mempelajari teori dari Ibnu Sina ini. Sesuai ini aja sih, Pak, sesuai Yang PPT. menarik apa? Oh, Yang kalau yang menarik satu menarik itu ternyata dari Ibnu Sina. Saya pernah, kalau misalkan teman-teman tahu anime One Piece, di hmm, di situ ada dijelasin tentang eh, love sickness, salah satu penyakit cinta. Nah, itu ternyata dari teori Ibnu Sina. Saya baru tahu itu loh, Pak. oke. Ini bisa dijelaskan lebih detail nggak? Teman-temannya kan nggak tahu penyakit cinta ya. Jadi love sickness itu penyakit, seseorang itu terkena penyakit karena dia tidak bisa mengungkapkan cinta dia ke orang yang dia cintai. Akhirnya Oke. dia merasa demam, demam tinggi, dan salah satu menurut Ibnu Sina pengobatannya adalah dengan menikahkan dia dengan orang yang dia cintai. Jadi kalau Eh, misalkan dia tidak menikah, dia bakalan bisa mati gitu. Itu ada juga di One Piece, Pak. Oke. Oke, kalau dari apa namanya dari coba di Ibnu Sina itu teori penyakit cinta itu disebabkan karena apa? Karena Tadi karena cinta yang tidak terungkap gitu. Nah, dijelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Proses apa di dalam jiwa manusia yang kemudian kok bisa begitu gitu. hmm, Atau dinamika psikologis seperti apa. jadi jadi ketika orang melihat perempuan dan ini menjadi sebagai kriteria, merupakan kriteria yang dia suka ya, Pak. Jadi dia Hmm. melihat perempuan ini bukan hanya karena secara umum dia cantik fisik, tapi emang ini jadi yang menjadi kriteria dia. Jadi dia punya kriteria dan ini ada pada orang tersebut. Dan ketika dia melihatnya secara secara sekali lihat aja gitu, langsung langsung berdebar. Dan itu awalnya, gejala awalnya itu belum langsung kayak wah dia langsung dekat-dekat, enggak. Itu 3 hari, beberapa hari setelah dia lihat pertama, pandangan pertama, itu baru timbul penyakitnya, Pak. Seperti Jadi itu. kalau kasih teori Ibnu Sina penyakit ini ya.
Ini sebuah penyakit ya, namanya love sickness. Disebabkan dalam diri itu Karena kemudian ketidakmampuan dia dalam mengungkapkan cinta gitu. ketidakmampuan dia dalam mengungkapkan rasa yang tidak bisa diungkapkan itu, kenapa itu kemudian menjadi sakit dalam menurut Indonesia? Itu ada dasar apa gitu? Yang ketemu. Kalau kalau yang saya tangkap itu karena Nah, keegoisan dia, atau karena kan oke. kedudukan dia yang berbeda sama perempuan, akhirnya dia tidak mengungkapkan karena dia ngerasa bahwa jika dia mengungkapkan berarti itu dia hina gitu. Oke, Cynthia Sari, ya, juga membaca Ibnu Sina, betul begitu? Atau punya punya cara berbeda, cara berpikir yang berbeda, Ya, betul, Pak. gitu? Nah, gimana? Em, Kalau apa ya, setelah mempelajari teori Agustina, yang menarik itu kalau musik itu bisa sebagai terapi gitu. Baru dengar Bentar, gitu. bentar, bentar. Ini masih tentang cinta tadi. Ibnu Sina yang berkaitan dengan cinta tadi. Kalau artinya Cynthia Nggak, Sari, nggak, nggak ngerti banget, Pak. Soalnya kalau kita memahami itu, ketika kita itu sudah mengalami sesuatu itu, Pak. Jadi belum oh, mengalami, jadi nggak tahu banget. oh, oke. Love. Oke. Nah, Ya, tentang, oke, lanjut tadi Mek, ingin mengungkapkan apa tentang dari musik dan kata, ya, ya, atau pengobatan. em, Lanjut. ya itu hal baru yang menarik gitu menurut Cynthia, Pak. Soalnya, oh ternyata teori itu tuh diungkapkan oleh Ibnu Sina gitu kan, yang musik sebagai terapi. Bukan Udah dari itu barat aja, ya. Pak. Ya, Asma, mana? Ya, Pak. Apa yang menarik, Asma? Tentang Iblis ini ya, Pak. Hmm? Kalau saya lebih tertarik Gitu. dengan kepintarannya dan keilmuannya sih, Pak. Itu aja. Oke, dari teori yang di atau konsep yang telah dipelajari, hal apa nih hal yang pengetahuan baru apa atau hal yang menurut Kak Asma itu agak apa ya tertarik itulah. Oh, oh ya itu, Pak. Menangani orang yang itu, Pak, yang ada yang dia terkenal dia adalah orang yang bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit jiwa tuh loh, Pak. Iya. Kalau itu kan orangnya ya, definisinya Iya. ya. Tapi kalau Ah, teorinya, konsepnya, apa ya, Pak ya? ini kayaknya tiga orang ini ini nih nggak diskusi dulu ini kayak Cuman baca aja kemarin Pak artikelnya itu. mau mau presentasi miskomunikasi. Ini nggak apa-apa lah. Oke, 15 ya. menarik ya Ibnu Sina ya tentang ini kan dia seorang ilmuwan Muslim ya, filosofus, seorang filosof ya, Muslim gitu ya. Ibnu Sina itu tadi coba ketika dia berkarya atau itu di abad keberapa ya? Atau di masa-masa dinasti kalau dalam sejarah peradaban Islam itu masanya siapa itu ya? Ada nggak Abbas, Ghazali Abbas. tadi? Ya, lu nggak ikut ya tadi awal ya. Ini Ada nggak masa Abbasiyah, Pak. Iya Pak. masa Abbasiyah ya? Iya. Dia itu hidup di zamannya Yang Al-Biruni juga Pak. hmm? Hmm. Hidup di zamannya Al-Biruni. Al-Biruni. Ya Abbasiyah ya, dinasti Abbasiyah kan? Dinasti Abbasiyah kan? Iya. Ya memang kalau kita ketahui kan memang dinasti Abbasiyah terkenal ya. Dinasti yang memang melahirkan budaya atau di situ lagi kenceng-kencengnya ilmu pengetahuan ya. Tuh, kalau nggak salah. Iya, benar, Dinasti Pak. apa? Dinasti Abbasiyah itu ibu kota atau pusat kota peradabannya di mana? Baghdad, Dan Irak. ya Baghdad ini. Yang sekarang udah hancur lebur. Berapa ya? Nggak hancur lebur sih. Iya, Sebagian yang perpustakaan kena terbesarnya invasi. juga di sana ya. Hmm?
perpustakaan terbesarnya dulu kan di sana. Iya, Mhm. keilmuan ya, luar biasa. Ya, sampai belajar psikologi kita juga tentang ini ya, tentang peradaban Islam gitu ya, skill-skill gitu. Udah dapat ini nggak nih? Ada mata kuliah sejarah budaya Islam nggak sih? Nggak ya? Enggak, Pak. Belum ada, Pak. Nah, kayak sepertinya nggak ada di situ. Yang ada di HES, Prodi. Oke, kembali ke topik Ibnu Sina. Mungkin saya nanya ngoceh 2 menit, 3 menit, 4 menit lah ya. Em, tadi Ibnu Sina salah satu filsuf ya. Dia mencoba mengkritisi filsuf Barat ya. Siapa? Pemikiran Aristoteles ya mengenai bahwa jiwa begitu itu ya sesuatu yang uh, menyatu dengan badan ya, material. Gitu. Badan mati ya jiwa mati. Bagi pemikiran Ibnu Sina tidak begitu. Sina pikir bahwa jiwa itu terpisah dari badan. Badan mati, jiwa kekal. Gitu kan? Gitu kan? Pelajari Sina mana? Ibnu Sina. Begitu nggak? Oke. Kalau saya salah koreksi. Saya koreksi. Nah, di dalam tadi ada saya nyinggung antara keseimbangan gitu ya. Nah, salah satu oke begini. Di dalam jiwa ya, jadi terpisah dengan badan begitu ya artinya. Kalau badan itu sesuatu yang material apa artinya sesuatu yang terlihat. Nah, jiwa ini sesuatu yang tidak terlihat. Nah, jiwa berdiri sendiri dalam artinya bukan berarti tidak ada hubungannya, tetapi dia ada suatu eksistensi tersendiri ya dari badan, terpisah dari badan. Indra kemudian hasrat begitu ya atau indra memang ya berpanca indra alat panca indra itu kan badan gitu ya. Eh, jiwa tidak jiwa diam lah maka ketika kita bicara itu sesuatu jiwa itu apa gitu kan badan sesuatu apa jiwa di dalam pikiran Ibnu Sina itu yang kemudian terkenal yang masih sangat terlintas dari pikiran saya dulu ini mengkaji bisa sudah lama sekali dah masih kuat sampai sekarang belajar belajar Ibnu Sina itu adalah kalau saya mendengar adalah psikologi kognitif pernah mempelajari psikologi kognitif Belum, Pak. ya Kalau ya saya. ya Masih belum dibahas, Pak. ya nggak maksudnya kan nah dengan istilah kognitif ya, Oh, pernah. ya berkaitan dengan akal kan itulah di sana jadi ya, Ibnu Sina nanti besok kita akan mungkin lihat dengan yang lain yang lain fokusnya ke mana nah, Ibnu Sina itu di sini di akal ya nafs tapi dia fokus hanya di akal maka tadi gitu kan ada berapa tingkatan betul yang tumbuhan gitu kan itu jiwa ya tapi yang akal ada kalau nggak salah ada 5 ada akal potensial gitu kan ada akal aktual gitu kan ada akal teori atau akal yang kemudian betul nggak Bu Sali dia ada berapa tingkatan Ada 5, Pak. ya 5 tingkatan gitu bermula dari tadi sebelum berakal dari jiwa tadi ada juga ada tingkatan kan Betul, Pak. berbagi kalau ya yang pertama apa tumbuhan yang kedua Oh, adalah ya. hewani dan yang ketiga adalah manusia itu sendiri ini ya, jiwa manusia jiwa tumbuhan itu ya hanya kebutuhan ya kan minum atau ini ya kemudian tumbuh gitu ya kemudian jiwa hewani
jiwa hewani. Kenapa disebut parsial? Sesuatu yang berpisah-pisah karena dia hanya bisa ini yang membentuk ego, untuk hasrat itu melihat tadi tentang cinta tadi ya. Penyakit cinta ini ya. Karena memang belum menuju leveling jiwa manusia. Kata kita itu menjadi sesuatu yang jadi penyakit ya. Melihat sesuatu ya langsung dia tidak bisa menyimbangkan gitu. Karena masih berpikir parsial. Maka jiwa manusia itu berpikirnya holistik ya, menyeluruh. Yang melahirkan kata lebih populer kita ya kebijaksanaan gitu. Melihat sesuatu tidak lihat secara parsial, berpikir jangka pendek ya, lihat sesuatu yang beda sedikit atau sesuatu yang ini langsung responsif begitu. Kan begitu melihat ini harus mengedepan nafsu dan sebagainya ya. Terus, holistik itu ciri khas manusia kalau dia bisa bijaksana gitu kan. Nah, lebih lebih detailnya dijelaskan di tadi tentang potensi akal kan. Nah, di potensi akal ada akal apa yang pertama, Mas? Ini sama Ghazali, akal potensial, kemudian akal mic-nya di ini. Kalau enggak, akal potensial, akal aktual, ya. Ini mati lagi tuh, Cynthia aja deh. Lupa nih. Pertama Pak, akal potensial, yang kedua akal apa? Aktual, Pak. Hmm? Akal aktual, Hmm? Aktual, kemudian oke. Terus? akal praktis, Hmm? akal perolehan, dan akal Hmm? aktif. Oke, beda. Ya sih. Nah, akal potensial, berpikir tentang apa? Kemampuan berpikir, ya sebelum memperoleh ilmu, Pak. Oke, ya, buat sesuatu yang potensial untuk memperoleh ilmu. Orang kalau nggak punya akal ini mau dimasukkan apa aja, nggak bisa dapat kan? Misal contoh, kita dikasih tahu gitu kan, di informasi, di diajari matematika lah diapain. Kita kan butuh mencerna gitu kan. Guru memberi ya kita harus bisa menangkap. Nah, potensial untuk bisa menangkap itulah akal potensial. Begitu? Oke. Setelah akal potensial apa? Aktual, Eh? akal aktual, Pak. Oke, akal aktual. Akal aktual apa? Bisa Memahami konsep dasar. melaksanakan. Eh? Konsep dasar. Dapat memahami konsep dasar. Oke, konsep dasar, hubungan kausal, sebab akibat, begitu kan? Ya, mencerna maksud tujuan, gitu kan? Nah, terus yang ketiga, Praktis. aktif, Akal, akal praktis. Praktis. Praktis, Pak. praktis, ya kan? Implementatif, betul? Memahami konsep hidup. Beda. Nah, sumbernya mana sih? Coba lihat punyamu ditampilkan lagi coba.
Ada nggak, bisa nggak di-share lagi? Coba. Ini bukakan yang akal tadi. Bentar. Yang bagian mana, Pak? Nah, yang akal tadi. Oke, dah ini. Nah, kan betul. Nah, oke. Akal potensial, ya, kemampuan budi dasar sebelum memperoleh ilmu. Ini sebenarnya diberikan. Kemudian ada akal aktual, ya, memahami konsep-konsep dasar, ya, air mengalir, ya, hal yang benda pasti jatuh ke bawah, gitu kan? Pengalaman, akal praktis, ya, menerapkan konsep kehidupan, ya, praktis, praktikal, gitu kan? Bertahan hidup, adaptasi, akal perolehan, nah, tingkat pemahaman yang lebih tinggi, kemampuan mengkonsep, memaknai, dan akal aktif. Ini akal aktif ini yang membedakan begini. Yang lebih kepada orang yang berilmu, ya, berjihad berilmu, ya, berjihad di bidang ilmu, ya, cendekiawan. Kita kan berkuliah dalam rangka ada sampai tataran ini. Betul, segala ilmu mengenai bisa dicapai melalui ilmu ngasih intelektual, proses lompatan intelektualitas, proses pemahaman yang lebih mendalam gitu. Ya, berfilsafat, berapa ya, lebih tinggi gitu untuk memperoleh makna, untuk memperoleh suatu gaya, suatu dan keimanan gitu ya. Ini akal akal aktif, dan kejaksanaan juga ya. Akal perolehan baru kemudian makna makna secara sederhana, ya. Nah, itulah yang melihat bahwa semakin tinggi, ya kan, semakin jiwa itu sempurna. Bahwa pada dasarnya manusia dikendali oleh akalnya. Karena dalam teori Ibnu Sina ini, jiwa dilambangkan oleh akalnya, gitu kan, diwakili oleh, nanti konsen begitu, ya. Itu terpisah dari ada batasnya, itu teori kognisi dan persepsi yang di atasnya, yang ada al khayal dan al hadis juga. Bawahnya konsep jiwa, bawahnya konsep jiwa, bawahnya konsep jiwa juga. Nah, sebelum itu, nah, ini barusan, nah ini. Oke, ini, ya, penting, ya, al musyad, bacanya apa itu? Al musytarak, ya, mengelola data dari pencahaya indera. Al khayal, menyimpan gambaran objek yang diterima oleh indera. Khayalan, berkhayal gitu kan. Nah, udah belajar tentang anu kan, psikologi umum, fantasi dan sebagainya. Al-waham, ya, maknai makna non material seperti bahaya atau niat seseorang. Al-hafizah, informasi dari intuisi. Al-mufakirah,
mengelola dan mengubah informasi menjadi konsep baru. Ini kognitif banget ya psikologi dan Ibnu Sina ini luar biasa ya. Jadi tadi berkaitan dengan ada dua pertanyaan tentang kenapa musik dan pengobatan alternatif, pengobatan alamiah. Begini, ya, pengobatan alamiah pada dasarnya adalah manusia itu punya potensial, ya, ya dengan eh, mengembalikan atau ya ini agak semacam kayak terapi kalau nanti bisa belajar lagi stop ya atau teori ini ada dari Rogers ya tentang manusia sebagai satu hal yang memiliki potensial kan seperti ketika sakit itu kan benda mati atau sesuatu yang dia tidak bisa menyembuhkan sendiri atau tidak hanya perlu dibangkitkan secara potensial artinya eh, dari akalnya ini nih ya manusia itu berakal maka berarti kalau ada termasuk mindset kan memahami penyakit jiwa mental tadi termasuk masalah cinta ini sebenarnya bisa diperbaiki dari mindsetnya dari cara berpikirnya. Nah, problemnya di sini gitu. Tadi, tadi itu bisa menjawab tentang masalah cinta itu penyakit cinta itu mana mas tentang konsep cinta ya konsep cinta dianggap sesuatu yang sakit tidak bisa nah, karena si Allah sickness ya katakan tadi ya sama 3 hari oh karena udah ketemu kriterianya berarti ada hal yang dia belum bisa menyeimbangkan antara harapan gitu kan antara ketertarikan kemudian antara imajinasinya persepsinya kemudian atau hal-hal lain dengan keilmuannya untuk kemudian itu bisa dipahami atau gejolak yang ada dalam dirinya gitu kan. Nah, penting dalam hal ini misalnya penting berilmu itu keluasan dalam berilmu sehingga bisa menjadi bijaksana memahami sesuatu tidak hanya secara parsial. Nah, itulah ciri manusia memahami dengan holistik. Kalau dari aliran psikologi ini sangat psikologi humanistik jatuhnya. Ya. Nah, itulah cara kami. Benarnya ruqyah, konsep ruqyah itu tidak hanya sekedar menanamkan atau apa ya. Makanya yang pekan lalu saya mengatakan bahwa kalau kita memahami telah mentah tentang ruqyah masih tidak bisa di breakdown ya hanya kayak praktek perdukunan memang. Tetapi harus bisa dipahami kembali tentang makna ruqyah yang sesungguhnya. Gitu. Proses terapiknya, melihat akar masalahnya, hal-hal potensi-potensi yang bisa mengacaukan kognitifnya, cara berpikirnya, gitu kan? Depresi orang begini, mentalnya, penyakitnya. Karena orang itu bisa aja karena berbagai masalah kemudian menjadi stres, menjadi down. Nah, disitulah ya ada proses-proses yang bisa dilakukan secara alami, relaksasi, relaksasi. Karena semua itu karena pikiran, berthinking kan. Jadi direlaksasikan lagi. Nah, musik gitu kan. Apa itu musik? Kalau teman-teman dengar azan, oke? Siapa tahu ada azan? Azan bernada nggak? Ada nadanya nggak? Bernada Pak. Ada, Pak. Ya, ada Ada. kan? Ya. Ada. Kalau kita memahami cara musik yang artinya dasar cuma hanya sebenarnya nada. Pernah dengar musik instrumental?
Pernah Pak? Rawa. Ya, atau musik yang hanya ada nadanya untuk biasanya untuk terapi begitu kan? Ya Pak. Ya, kan? Atau eh, tilawah Quran atau apa namanya? Tartil ya, Murotal Pak. atau kiroah ya, murta. Ya, nah, itu kan bernada toh? Ada nadanya kan? Betul. Ya, asik kan maksudnya ada dramanya. Itulah sampai ada namanya kemudian gelombang gitu. Tangkaplah otak gitu. Relaksasi. Karena biasanya orang-orang yang dalam posisi tidak rileks itu kan karena mendapat gelombang atau sesuatu yang secara baik non material atau material itu padat atau sesuatu yang cepat ya di gelombangnya jadi cepat ya oleh mumpuk masalah ini itu kan cepat padat dalam gelombang itu kayak dan mungkin tidak tahu yang ahli fisika di sini ada apa begitu. Nah, nada itu ya bisa. Jadi kalau ada orang itu stres atau apa, kemudian mendengar musik yang apa namanya itu ya rock atau apa ya kenceng gitu, ya tambah Rock. ini apa suatu nanti tambah tambah, tambah seret juga tapi itu juga bisa real tapi bukan dalam konteks relaxing yang ini maksud ya itu malah muncul pelampiasan gitu. Nah kemudian ikut merok gitu kan terungkapkan gitu semua pas itu sebenarnya beda namanya konsep relaksasi kayak gitu relaksasi nadanya biasanya ke bericik air begitu kan itu mengembalikan fungsi otak fungsi dari satu pikiran dan mencoba untuk menjadi holistik gitu itulah ya pengobatan alami bukan berarti pakai apa yang tadi apa misalnya ada ramuannya jamuannya begitu ya ini bukan itu ya oke dari sini bisa dipahami teman-teman Bisa. pemikiran Ibnu Sina ini Bisa. poin-poinnya ada yang bisa masuk Bisa, Kak. kalau ada pertanyaan silahkan boleh Pak, atau oh, ini Bapak tadi salah boleh silahkan. eh, Pak tadi yang mengatakan tentang masalah terapi musik ya, Pak ya. Nah, apakah terapi musik itu memang paten ya, Pak? Atau Hmm? tergantung dari orangnya, Pak? Untuk masalah terapi Paten. musik kan, Pak? Apakah paten maksudnya yang apa? Paten begini loh, Pak. Apakah terapi musik itu memang apa ya, Pak ya? Paten Bingung itu saya apa mau ya? mengungkapkannya, Pak. Ya, Paten itu ngerti ya, apa Pak ya. sih? Bahasa Kalimantan ya, Pak. Harus. Paten. Ya. Paten yang Jadi dimaksud gini, ini maksud saya tuh hak paten gitu. Apa? Jadi iya, iya. Maksudnya gini, Pak. Karena gini, ada juga orang yang malah dengar musik itu bukan berarti jiwanya itu semakin tenang, Pak. Malah kayak semakin galau, oke. kayak semakin ini Ya, gitu, Pak. Kayak ya, 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 gersang ya gitu loh, saya Pak. paham. Nah, Oke, oke. iya, Ya, maksudnya gitu, tadi Pak. oke, oke. Ya, jadi sama sebenarnya kayak terapi musik, terus ada terapi apa itu? Yang populer-populer itu ya. Ada pernah nggak dengar terapi-terapi apa gitu? Terapi psikis, buat apa begitu? Ya itu tadi, ya itu hal-hal yang memang secara kebakuan dalam psikologi itu enggak, ya ti- tidak tidak bisa kemudian itu menjadi suatu standar. Nggak ada apakah itu paten atau apa? Enggak juga, enggak, tidak bisa menjadi satu jaminan. Apakah itu efektif? Juga tidak bisa dikatakan begitu juga. Musik ya tergantung ya musiknya apa dan sebagainya kan. Relaxing itu kan macam-macam juga. Bagian nada, tadi saya katakan nada itu bisa tergantung problemnya juga. Tergantung ya. Kalau dia nggak suka musik, mindsetnya memang menjauhi musik, mau di juga nggak bisa. Gitu. Oh dia
lebih kalau ini seneng melihat pemandangan misalkan. Ya relaksasinya adalah jalan-jalan kan gitu. Habis periksa ke dokter gitu kan. Dia sakit, pusing, mual. Ya vitaminnya vitamin C ya. Melihat ke vitamin C, tahu kan C kalau ke pantai gitu kan. Jalan-jalan itu. Ya macam-macam itu namanya fungsi relaksasi itu bisa bisa pijat relaksasi kan. Dalam konteks kognitif hanya ya itu dua ya. Musik kadang-kadang nada. Kita diberi sebuah nada irama kan bisingnya kehidupan itu kan motor, klakson ya kan atau suatu datar ribut aja di kantor dan apa gitu. Yang tenang atau suara ini suara jangkrik tahu ya alah itu itu juga sesuatu yang ini kan nah sebenarnya begitu aja karena dalam musik relaksasi ada tuh terapi relaksasi apa paten itu ya nggak paham ya mas paten itu ampuh ya gini ya manjur gitu ya yang dimaksudnya Iya, Pak. Iya. nah Apakah memang dengan harus nih ya kalau musik itu pasti akan apa ya bisa enggak dijadikan juga gitu, Bapak? enggak juga tergantung orangnya multifaktor apalagi itu hal-hal yang sifatnya populer ya populis sesuatu yang tidak bisa tertanggungjawabkan juga enggak juga kalau saya mengatakan ada orang ya itu jualan aja tapi musik enggak bisa nah, enggak ada kan di besok belajar psikodiagnostik belajar psikoterapi enggak ada di dalam ilmu psikologi pun ya kemudian selalu begitu maksudnya hipnoterapi pernah dengar hipnoterapi ya bahwa hipnoterapi pasti bisa begini enggak juga ya. Ya, kemarin saya membahas tentang tes disiplin tentang behavioristik atau humanistik itu berlawanan kan dan kedua-duanya punya punya kemudian dampak ke model psikoterapi teknik psikoterapi yang digunakan dan dua-duanya pasti tergantung kasusnya maksudnya asesmennya mengasesmen melakukan analisis dalam detail holistik itu akhirnya kita bisa belajar penting belajar sesuatu itu harus dulu artinya melihat dari berbagai sudut pandang mungkin jangan-jangan kita kadang melihat sesuatu kan yang ada dari satu pandang satu dok gitu ya salah satu kita tidak melihat dari sudut pandang lain dan kemudian kita perlu juga mengkaitkan nah di teori Ibn Sina ini jangan lupa ya bukan berarti jiwa dan badan itu terpisah sah gitu jadi tidak ada kaitannya ada nah maka tadi kan ada penyakit psikologis yang dikarenakan kan pola makan dan sebagainya gitu kan padahal katanya tadi berpisah loh, kok ini kok di akhir di presentasinya ada penyakit mental karena pola makan hidup padahal pola pola makan makan dan sebagainya itu kan berkaitan dengan badan ya gitu jadi ada keterkaitan dalam hal ini dia juga berpikir seperti Plato begitu bahwa ada hal yang dalam satu sisi ya ya berkaitan juga begitu jiwa itu ya ya dengan terus menyatu juga makanan mempengaruhi kondisi tubuh mempengaruhi tapi kalau dalam konteks eksistensi ya dalam hal eh, apa namanya tingkat badan ini tiada gitu kan jiwa ini ada sebekal nah, ini kan ruh gitu ya artinya menurut dalam konteks Islam ini ruh gitu oke begitu ada pertanyaan tidak kita cukupkan sekian ya ada yang masih bingung nggak dengan Ibnu Sina ini begini bukan artinya tidak harus memahami secara ininya ya tapi ada nggak yang bisa ditangkap gitu
Ada nggak yang bisa diserap dari Kak Aulia? Oke, coba semuanya online. Saya mau menghitung berapa yang hadir kali ini. Mengabsen. Halo, Aulia. Saya yakin ini kadang Iya, ya Pak. kuliah. Oke, bisa on cam. Ayo, Pak, Kuliah sebentar. begini, kalau teman-teman putar lagi di YouTube, nggak ketemu. Nggak ketemu apa ya, kan sulit juga pencernaan. Kecuali ini ya, PPT-nya atau hal yang yang materi itu sifatnya sangat teknis. Metodologis teknis, misalnya cara metode apa-apa. Benar-benar materi psikologisnya lebih kepada olah, betul-betul olah. Seperti atau nggak kayak saya ngajar matematika begitu untuk psikometri, statistik itu bisa tapi hal begini itu ya langsung kalau bisa, kalau saya sarankan kuliah psikologi begitu, ya sifatnya teori-teori atau sifatnya kuliah ini lebih langsung ya, jangan apa ya, ketinggal terus putar di YouTube. Itu susah. Oke, si Aulia Putih ada, si Rizky ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19. Dewi, tadi mana hilang? Ya, Pak. Oh, iya di pojok. Lagi di mana, deh? Dewi? Di kamar, Pak. Lagi nidurin anak. Ya, dah. Di sana yang sama kan jam 8 kan? Oke. Oke, sekian ya dari saya. Hari ini saya cukupkan. Eh besok libur ya semua kan? Iya, Libur, Pak. Pak. Libur sampai 4. Tanggal 4. Ya, Selasa. ya, tapi nanti kalau dosennya ngajak kuliah, nggak apa-apa ya. Kayaknya, Kadang-kadang biar ini. eh, kayaknya. Misalnya ada yang ngajak. Ya, nanti silahkan di inilah. Oke, dari saya. eh, Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima Barakallah. kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.